saya berdiri, Pak. Ini loh Pak, uangnya loh palsu. Saya gini, guys. Loh, iya tah, katanya bapaknya itu yang beli. Iya, Bapak dapat dari mana? Bapaknya itu bilang dapat dari pasar sapi gini loh. Kembalikan Pak, mumpung sekarang mana rokok saya, tak gituin guys ya. Suami saya langsung saya bangunkan loh, karena kan kenapa takut dia kan bawa senjata gitu guys ya. Setelah saya lu kembalikan Pak rokok saya Pak gini. Terus dia merasa takut karena suami saya tuh bangun. Pada waktu itu suami saya kan tiduran gitu guys. Terus saya kembalikan itu, kok kembalikan? Apa? Iya, uangnya yang palsu itu saya kembalikan guys. Habis itu rokoknya saya ambil, ya sudah aman lah. Saya tidak tertipu pada waktu itu, selamat. Nah, tapi yang kejadian yang kedua kali ini nggak selamat guys. Berhasil malingnya. Ini orangnya ciri-cirinya kayak orang Cina itu guys, muda, kulitnya putih, terus kayak orang Cina gitu guys. Kalau yang pertama yang ketahuan saya itu yang nipu 100.000 itu enggak, bapak-bapaknya orang biasa, warna kulit hitam biasa, kayak bapak-bapak gitu dah. Terus yang kedua itu guys ya juga kejadiannya juga malam-malam gitu. Habis, kalau bapak-bapak yang pertama yang 100.000 tuh habis isya. Kalau yang ini habis maghrib, mau menjelang imsak, ya kok imsak, puasa kali. Mau menjelang isya itu loh guys, sholat isya, tapi belum ada nisa. Waktu itu suami saya kan sebelum maghrib pulaan malam-malam. Setelah maghrib ya, setelah maghrib belum datang lah dia. Hampir isya belum datang. Pulangnya sehabis sholat maghrib. Nah setelah itu mungkin ya ndak ngerti sih, mungkin saya karena jaga sendirian apa karena ngerti apa ya apa. Datanglah orang itu sepedanya dari arah timur. Kalau yang 100.000 kan dari arah barat, sekarang dari arah timur guys. Ciri-cirinya kalau yang pertama kan bapak-bapak, enggak, ini muda lah, sekitar umur 30 tahunan. Kalau yang kemarin sekitar umur 45-50 lah guys ya. Yang kedua ini muda, sekitar umur 30 tahunan, mukanya putih, terus matanya sipit ya kayak Cina itu dah. Mbak, mau beli rokok? Sama rokok ini, incerannya rokok. Karena kan dia laki-laki mungkin suka rokok apa gimana gitu guys. Saya, iya mas, mau beli rokok berapa? 2 juga ini. Terus habis itu guys, saya ndak curiga. Saya ambil itu uangnya, terus barangnya saya kasih rokoknya. Habis itu saya terawang itu uang. Awal pertama megang, kalau yang pertama kan merasa agak kecil gitu guys ya. Terus yang kedua ini enggak, dia tuh merasa licin, bukan kasar, saya salah nyebutnya tadi, licin gitu loh guys. Loh, kok ada ya uang licin kayak gini? Biasanya kan uang kalau asli itu agak kasar gimana gitu. Ini licin. Saya terawang tuh ada loh guys, bayangan pahlawan, bayangan orangnya itu ada tapi aneh. Ya saya loh, ya apa ya, ini bayangannya ada, terus tanda apa namanya, ada uang ya. Uang ya, saya bentar guys ya. Yang 50 ribuan itu yang kotak ya. Dilihat dari apa namanya, tanda benang itu nggak ada. Setelah sadar ya pagi-pagi, mungkinnya juga pakai ilmu dia. Sebentar guys ya, ini yang kena ketipu itu kan uang 50-an guys ya. Nih. Ini kan guys ya. Nah, apa gini ini menurut bayangan yang di sininya ini. Nah, ini palsu loh guys. Bayangan yang di sininya ini, bayangan pahlawan orangnya ini loh. Ada dia, tapi loh bukan pahlawan yang ini, beda. Cuman sekedar bayangan, tapi kayak manusia gitu bayangannya di sini ada. Cuman yang membuat saya ketipu ininya. Ini tanda benangnya ini, tanda benangnya ini. Ini digini ini nih anu guys.
Nah, ini kan kalau asli kan diginiin kan nyambung ini guys. Nah, sedangkan yang saya dapat ini agak muncul ke depan, jadi nggak nempel ke yang asli ini. Kan kalau yang asli kita raba gini memang kasar lah sedikit. Terus dia nyambung. Kalau yang palsu itu nggak nyambung. Sudahlah, saya sadar lemas pada waktu itu ya, meskipun sedikit kan berharga guys. Saya juga orang bawah, maksudnya masih kebutuhannya banyak. Yaitu yang kedua itu 50 ribuan. Habis itu emasnya itu sudah dapat rokok, sudah dapat kembalian yang uang asli dari saya. Udah, saya semalaman mikir ini asli apa enggak, setelah pagi-paginya aduh palsu ternyata. Itu tadi pengalaman yang terjadi di warung ya guys ya, yang mana? Yang keberapa tadi? Oh, kedua. Yang keempat, sekarang yang kelima. Banyak sebenarnya pengalaman pahit punya warung lu banyak. Pengalaman tindak kejahatan lu banyak. Ini yang kelima. Yang kelima ini saya kejadian juga 2 kali guys ya. Yang kelima, pengalaman yang kelima di warung ini tindak kriminal. Yang pertama itu sebenarnya gini, penjahat atau penipu, mereka yang ingin nipu kita yang punya warung itu penampilannya bagus loh guys. Saya ini pengalaman ini yang kelima ini, dia memakai seragam kayak PNS itu loh guys, tanda-tanda PNS di sininya, pakai batik, pakai celana, pokoknya seragaman lah. Seragamnya batik, atribut PNS, terus yo sepatuan guys, yo sepedanya yo bagus guys. Dia datang bilang gini ke saya, mbak saya mau pinjam uang, katanya mau pinjam uang 150. Loh, banyak katanya. Buat apa pak? Ini loh bensin saya habis. Loh, kalau cuman kehabisan bensin loh kok sampai minta uang segitu banyaknya. Ya langsung saya gak percaya, kalau uang segitu ya ndak mungkin lah pak, pasti mau nipu saya gitu kan guys ya. Terus yang kedua ya sama sih, yang kedua 2 orang, yang pertama 1 orang, yang kedua 2 orang laki-laki semua. Itu kebetulan warung saya terbuka, dia nyelonong, saya usir keluar guys, saya usir keluar. Habis itu dia ya sama sih minta uang, katanya buat makan seharian ndak terus kehabisan bensin, tapi lo sepedanya bisa dinaikin, bisa nyala. Itu hati-hati juga, penipuan orang minta uang itu hati-hati juga, itu sering terjadi di sini. Ya itu tadi, kalau warung, kalau di toko-toko jangan sendirian lah, usahakan ada temennya gitu. Terus yang berikutnya yang keenam, yang keenam ini guys, kenapa HP-nya? Yang keenam itu ini masalah orang hutang. Saya pengalaman. orang hutang lah di warung ini, tapi nggak mau bayar, tapi sering lewat, itu ada guys. Tuh, makanya kalau ada yang ngutang, kalau jumlahnya besar jangan dah. Kebetulan bukan kebetulan, kecuali orang itu dikenal saudara kita, yang mungkin boleh. Kalau cuman sekedar kenal, bukan saudara, bukan apa, begini ya. Salah kalimatnya ya. Pokoknya kalau ndak ndak akrab-akrab amat ya jangan dikasih. Pengalaman kalau yang ngutang nggak bayar guys, bayarnya sama gini loh, utangnya dia manis tapi bayarnya nggak pakai uang, tapi pakai gini. Itu ya, jadi harus hati-hati. Terus yang berikutnya itu tadi yang keenam. Ini yang ketujuh. Yang ketujuh. Kenapa saya sebutkan di video sebelumnya? Pasti setiap usaha itu ada pintunya ya. Ya, usahakan pintu itu selalu tertutup, kecuali ada kebutuhan, kecuali ngelayani pembeli baru dibuka, habis itu ditutup lagi. Jangan kasih celah deh.
Soalnya tindak kejahatan kalau di pinggir jalan itu besar guys kesempatannya. Jadi hati-hati. Ini tadi yang ketujuh pengalaman saya kan kadang orang beli apa es campur, beli apa, saya kadang orangnya teledor, uangnya ndak saya taruh di tempat uang guys, saya taruh sembarangan dah di etalase, itu sering lenyap karena kan pada waktu itu kan pinteran malingnya lah ketimbang orangnya. Dia masuk diam-diam ya udah diambil uangnya, ya ndak besar sih guys, 10.000, 5.000, 15.000, lumayan guys. Lawang apa namanya es campur saya kan harganya 5.000, ada yang bungkus 2, uangnya hilang kan eman-eman guys. Ya pokoknya tipsnya ya jangan apa namanya, jangan buka pintu kalau ndak penting-penting amat, jadi pintunya harus ditutup gitu guys ya. Tuh di pertemuan video kemarin sudah saya bahas itu tentang pintu. Itu yang ketujuh. Terus yang kedelapan guys, kedelapan ini kedelapan bahaya ini guys. Ada maling ngincer HP, ya sama ini statusnya dengan yang barusan. Pas apa namanya pintu warung dibuka, kita lengah, warung rame, ada orang masuk, pura-pura nanya ini ada, HP hilang guys. Ya salahnya orangnya sih naruh HP sembarangan, pada waktu itu taruh di etalase apa di gerobak gini guys, hilang sudah lenyap HP-nya, nggak punya HP. Itu kehilangan HP juga pernah pengalaman, jadi hati-hati. Bagi yang punya usaha di pinggir jalan pantura seperti saya ini. Yang ke-9 guys, ini yang terakhir. Sebenarnya masih banyak pengalaman pahit, pengalaman tidak baik lah. Ini kan sekedar biar guys-guysku yang punya usaha biar waspada gini. Banyak sekali, nanti saya lanjut di part 2-nya. Di part 2 ya yang pengalaman gini kapan gitu. Ya guys ya, ditunggu. Ini yang terakhir yang ke-9. Yang ke-9 digertak orang ini guys. Yang ke-9 ini yang terakhir ya guys, yang digertak orang saya pernah. Pada waktu itu yang jaga saya sendirian, suami saya ya sama ke sungai mandi, cuci baju. Pada saat itu mandi atau cuci baju saya lupa, pokoknya ke sungai. Pada waktu itu saya sendirian. Ini penjahatnya ini pakai mobil guys ya, pengalaman saya. Pakai mobil Xenia, ada mobil Avanza, ya mobil-mobil mewah itu loh guys, di atas Avanza, di atas Xenia ada itu penjahat gitu tuh ada guys. Ini pengalaman saya. Jadi saya waktu itu siang hari sekitar jam 11 kejadiannya, sebelum duhur. Mobilnya itu berhenti di depan warung. Di dalam mobilnya itu ada isinya 4 orang. 4 orang, yang turun 2 orang, yang 2 nunggu di mobilnya guys. Habis itu yang turun 2 orang itu tegap kayak tentara, kayak polisi gitu guys, 2 orang. Yang nunggu 2 orangnya di dalam mobil. Jadi semua 4 orang. 4 orang gini. 4 orang. Di situ saya tanyain, mau beli apa pak? Ini. Situ apa namanya? Bapaknya tuh bilang, lah kok aku tuku-tuku? Artinya kan itu pakai bahasa Jawa. Saya tanya gini, Pak mau beli apa pak? Kopi. Lah kok aku tuku-tuku? Gini loh guys, jawabannya gitu. Lah aneh ini saya udah gak bener, ini gak beres gini. Loh kalau ndak beli-beli apa pak yang di sini jualan? Ndak, aku ndak tuku-tuku. Lah apa aku tuku-tuku? Semua diperiksa, ini diteliti apa ini, kayak warung apa ya, kalau jualan emas, toko yang besar-besar itu cocok guys. Wong ini loh cuman warung apa, warung kecil, warung nggak ada apa-apanya loh kok bisa didatangi penjahat kayak gitu. Habis itu saya sudah curiga guys ya. Kebetulan kan saya di warung itu sudah nyiapin sudah nyiapin senjata lah guys, senjata ya
Mau tahu. Kepo ya senjatanya. Kebetulan di warung itu saya nyediakan celurit. Celurit tuh nggak nanggung-nanggung. Di sini tuh disediakan 3 celurit, satu apa ya? Satu pedang halilintar. Nah, sudah gerak-geriknya mencurigakan. Saya tanyakan beli apa, dia bilangnya lauk kutu-kutuku gini guys, kan aneh. Saya masuk, saya ambil apa namanya, celurit. Saya pada waktu itu jualan es degan juga selain sama es campur ya guys ya. Saya ambil itu degannya satu, saya pegang tuh erat aritnya, celuritnya saya pegang, saya gini-ginikan. Ini contohnya aja, ini degannya guys, ini arit, saya ginikan, ayo sudah pak keluar, ini loh ada yang mau pesen degan tadi, banyak, ayo cepet, saya sampai gini, ekspresi saya sudah gimana gini guys. Habis itu bapak-bapak yang 2 itu lari. Lari masuk mobilnya ngebut. Setelah dipegangin arit guys, gitu. Itu pengalaman yang ke-9. Banyak sih pengalaman pahitnya yang lain, tapi di part 2 nanti guys ya. Ya itu tadi, sama orang jahat, orang penipu itu bukan dia nggak penampilannya jelek, enggak guys, penampilannya bagus-bagus, mobilnya lo bagus-bagus, sepedanya kalau dia naik sepeda ya bagus-bagus guys. Terus yang 4 orang yang turun 2 ke warung, yang 2-nya nunggu dek mobil itu loh guys, mobil Xenia apa Avanza gitu guys, itu ini jelek gini guys. Ini loh guys, ini yang pada waktu itu yang keluar tuh. Senjatanya gini. Terus kan banyak itu guys pengalaman apa namanya yang berikutnya. Kadang ini guys saya keluarkan, soalnya kan nggak 1, 2, 3 orang, 4, 5, 6, 7, 8 nih yang berbuat jahat ke warung saya, gertak-gertak apa gitu. Selain kayak itu tadi saya punya 3, ada yang lebih panjang lagi, saya punya 3 itu arit guys. Ini juga ini senjatanya, jangan lama-lama. Bahaya. Jadi saya meskipun perempuan ya megang arit, megang sembarang, megang apa namanya pedang. Ada orang nggak niat baik, sudahlah, saya ngerti gerak-geriknya mencurigakan, langsung lari guys. Perempuan kok megang arit, takut. Ya itu ya guys ya pengalamannya yang tidak menyenangkan yang terjadi di warung saya. Ini kenapa saya bikin video seperti ini ya, karena biar guys-guysku yang punya usaha kecil ya usaha besar ya enggak apa-apa sih, terutama sih usaha kayak saya di pinggir jalan kayak gini, di pinggir jalan Pantura gini, sudah rentan tindak kriminal seperti itu, biar selalu waspada. Itu saja ya guys ya. Tetap selalu tonton channel saya Holila TV, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, bisa di share ya. Nanti sebenarnya banyak guys kejadian kejahatan yang pengalaman di warung saya banyak, tapi nanti saya buat di part 2-nya ya, ditunggu ya. Oke guys, itu aja dulu. Semoga guys-guysku sehat semua, banyak rezekinya ya guys ya. Saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah ngomong, salahnya tidak sopan, terus tidak sempurna, saya mohon maaf. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.